mau dunia mungkin ada batasan. Beres kuliah punya gelar selesai, udah S1, S2, S3 beres. Tapi kalau ngaji mah tidak pernah beres, tidak pernah tamat, tidak pernah selesai. Selesainya kita ngaji sampai masuk lubang lahat. Karena kata Nabi, utlubul ilman minal mahdi ilal ilal. Ya, menuntut ilmu dipadukan dari mulai ayunan sampai masuk lubang lahat. Begitu juga di dalam Al-Quran, wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah terus kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi antara ayat dan hadisnya sesuai. Batasan kita bekerja di dunia ibadah kepada Allah sampai datang ajal. Ada yang pensiun duluan, belum datang ajal. Siapa? Yaitu orang gila. Belum mati tapi udah kewajiban lantaran hilang akal. Jadi bagi orang yang hilang akal maka hilang kewajibannya. Di mana hadir akal, hadir kewajiban. Jadi patokan ibadah itu adalah akal. Selama akalnya masih waras, berarti dia masih punya kewajiban. Di mana kalau sudah tidak waras, boro-boro mengenal Tuhan, boro-boro ingat sholat, boro-boro ingat akhirat, dengan dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Dia aja nama orang tuanya nggak tahu, bahkan nama dia sendiri dia tidak tahu. Wah, kalau sudah begini udah gak usah diceramahin, percuma. Gak usah dinasehatin, gak usah diajak, ya. Karena apa? Karena percuma, sebab dia sudah tidak punya kewajiban. Namun bagi kita yang masih ada akalnya, jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah 3/4 kita melewati bulan Rajab. Ya, 1/4 lagi insya Allah berganti Syaban, berganti Ramadan dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan umur kita dipertemukan lagi di bulan Syaban dan Ramadan. Amin. Baik, kembali kita kepada materi fikih yaitu Tafsiratul Thalibin. Ya, masih ingat di halaman 21 ya. Kita buka halaman 21 yaitu tentang niat 8 mandi wajib ya. Pertama kita akan membaca Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Disebut hadza du'a, artinya ini adalah doa. Doa apa? Doa supaya kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, kabeh supaya orang menjadi orang yang mendirikan sholat. Sholat bukan hanya untuk kita, tapi kita berharap siapapun ahli-ahli kita, keluarga kita, setelah kita tidak ada, jangan sampai keturunan kita tidak mengerjakan sholat. Bapak kalau nasok sholat, mudah-mudahan anak hijau lagi sholat. Gitu. Engkongnya orang baik, mudah-mudahan anak cucunya juga baik. Engkongnya ke surga, mudah-mudahan anak cucunya juga baik. Ya. Rabbiz alni muqimas sholat. Ya Tuhanku, semoga Engkau jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Pertama untuk diri kita masing. Terus ditambahkan wa min dzurriyyati.
dan semoga kepada anak cucuku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhanku semoga Engkau mengabulkan doa. Doa apa? Doa tadi supaya anak cucu kita di kemudian hari menjadi orang yang tukang mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu tiang di dalam agama. Sebab agama tidak akan pacet teguh berdiri kalau tidak ada tiang. Begitu juga bangunan tidak akan berdiri kokoh kalau nggak ada tiang-tiang dan cakar ayamnya. Maka disebut dalam hadis as-sholatu imaduddin, bukan imaduddin tapi imaduddin. Jadi sholat itu tiangnya agama. Faman akomaha fakon akomadin. Siapa yang mendirikan sholat, dialah mendirikan agama. Nah, sebaliknya, faman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat, fakon hadamadin, dialah pemberontak agama. Berarti meruntuhkan agama. Ternyata agama runtuh bukan oleh orang kafir, tapi oleh orang Islam sendiri, dikarenakan mereka banyak meninggalkan sholat. Jadi jangan cuma mulut doang gede, takbir, sholat mati loblon. Ya, nah, jadi oleh karena itu jadilah orang muqimas sholat, yang mendirikan sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat akan melarang manusia, mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar kalau sholatnya benar-benar didirikan. Makanya ada sholat beneran, ada sholat sesolatan. Mana sholat beneran? Bi arkaniha wa syurutiha. Orang yang dianggap sholat, orang yang menguasai ilmunya sholat, baik rukun-rukunnya maupun syarat-syaratnya. Itu namanya sholat beneran. Tapi yang sholat mah hanya ikut-ikutan. Jawara seumur-umur belum pernah sholat. Sekalinya mau sholat bingung gimana memulainya. Lantaran belum pernah belajar. Dia nanya sama istrinya, "Ma, bapak mau sholat?" "Alhamdulillah Pak sholat." "Tapi nggak bisa, ikut ustaz aja. Jangan jauh dari imam, ikutin apapun yang terjadi, ikutin imam." Dia pegang omongan bininya, ikut imam. Begitu sholat benar persis di belakang imam. Begitu sujud terlalu dekat dengan imam, ketendang kepalanya. Ingat omongan istrinya, ikutin imam, ketendang, nendang lagi dia sama orang. Akhirnya tentang orang, waduh, sekalinya ke masjid, ke musola, bikin onar, digebukin. Dek dia pulang. Begitu dia tanya sama bininya, "Gimana Pak, enak gak sholat?" "Sholatnya sih enak, cuma gak tahan gebukannya doang." Ya. Nah, maka oleh karena itu sholat tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan. Tapi kalau untuk yang pertama, misalnya nih ada orang kafir masuk Islam, namanya mu'alaf, jangan ente seger malu gengsi sholat ikut. Awalnya kita ikut-ikutan, iya memang ikut-ikutan karena belum bisa apa-apa. Tapi sambil kita ikut-ikutan, sambil belajar. Ya, pokoknya nggak bisa usulinya, ikut aja. Orang angkat tangan ikut, angkat tangan. Orang ruku ikut, ruku. Tapi sambil jalan, sambil belajar. Insya Allah lama-lama manjada wajada. Barang siapa yang benar-benar serius sungguh-sungguh, maka akan diberikan hidayah. Ini kan kadang-kadang orang masuk Islam bukan karena Allah, bukan karena iman, tapi karena paham. Banyak orang kawin bukan karena iman, bukan karena Allah, tapi karena paham mulus masuk Islam, terus kawin balik deui kumat karena agama akan tolol ya. Yang gelis pasti bikin karena Cina tuh bikin ka ustad tuh bro. Banyak yang begitu tuh. Saya iya kayak enggak coba biarin biar kedengaran semua orang-orang kita nih yang blower.
Iya, kaya enggak hidup mengontrak baik sampai ke modal. Coba kawin beda agama, bukan mengangkat derajat, malah menjerumuskan. Kalau kita angkat derajat boleh, alhamdulillah kawin dengan si anu bisa dapat hidayah masuk Islam. Sedangkan ini kan tidak. Ya, makanya wala tunkihul musyrikati hatta tu'minu. Jangan kau nikahi dengan orang-orang musyrik kecuali mereka beriman terlebih dahulu. Jadi kalau mereka Islamnya karena nikah, karena perempuan, berarti niatnya hijrah demi perempuan. Tapi kalau orang masuk Islam lillahi ta'ala karena Allah, berarti mulus, yaitu niatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu kita akan langsung kepada niat mandi. Mandi yang mana yang pakai niat? Mandi besar, mandi junub, mandi karena punya hadas besar. Kalau mandi karena habis gawe, habis capek, habis kerja, tidak perlu pakai nih, cukup bismillah, sunnah udah, ya. Tapi ini mah diawali dengan sunnah dan bismillah, yaitu nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Baik orang yang rumah tangga, junub maupun anak muda yang bermimpi. Yang kencang pemuda, nawaitu raf'al hadasil akbari. Wih, bayar dengan ngekut. Lu mati apaan? Mimpi bayar. Pantesan kencang lu dianya, nggak tahunya mimpi, ya. Nah, begitu kita niat dengan lapan tadi nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardolillahi ta'ala, itu mah hukumnya sunnah, saudara-saudara. Tapi wajibnya di mana? Wajibnya pada saat air disiramkan ke badan, artinya nih, ini yang dipakai tuh. Niat saya menghilangkan hadas besar dari seluruh badan fardukan Allah Ta'ala, itu mah jangan diomongin karena adanya di dalam hati, itu yang wajib. Jadi saya mengajar harus bisa dipahami mana yang sunnah, mana yang wajib. Seperti usolli fardul maghribi, itu bukan niat, itu malafat, namanya sunnah. Wajibnya mah pada saat bareng takbiratul, itu tak urusan niat mah di hati sunnah. Jadi dibarengkan dengan air saat turun ke anggota badan. Kalau dia niat sesudah disiram tidak sah. Kalau dia niat duluan belum disiram tidak sah. Bareng dengan jatuhnya air di kepala atau di badan, disitulah menghadirkan nih sampai rata. Tidak boleh ada satu kuku pun, satu rambut pun, satu helai rambut kulit yang tidak terbasuhkan. Makanya yang enak itu pakai pancuran, ya pakai shower sekarang yang rata, tidak khawatir mustamal, tidak khawatir airnya kecampur, ya, daripada kita menggunakan ember, apalagi ember airnya cuma segitu-gitunya, udah repot kita. Repotnya mana? Belum selesai rata, airnya keburu habis atau kecipratan. Iya, seperti itu. Jadi disitulah yang harus kita pahami nih, yang di bawah. Niat saya menghilangkan hadas besar, atau niat saya mandi boleh menghilangkan hadas besar dari seluruh badan fardu Allah Ta'ala. Baik orang yang head boleh setelah selesai head niatnya kayak begini, atau yang habis melahirkan nifas boleh, atau orang yang punya junub boleh, atau diganti dengan janabah. Yang penting niatnya hadas besar. Kan kalau hadas besar itu rupanya keluar mani hadas besar, melahirkan